my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kamu telah membuat dia jatuh cinta. Siapa orangnya yang jatuh cinta sama kamu? Nanti kita bacakan tentang energi kamu, energi dia, siapa dia. Terus kelanjutannya gimana? Seperti biasa, aku memberikan kamu 3 pilihan karena ini fun reading, energi besar-besar bisa tidak, dan energi besar vice versa. Dan yang namanya fun reading diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk entertainment. I give positive energy. Aku memberikan positive energi di sini. Jadi pilihan pertama ada the purple stone. Ini warnanya purple, ungu. Ada the key. Kartunya ini pilihan pertama. Pilihan kedua ada the blue stone, batu warna biru. Kartunya the letter. Pilihan ketiga ada orange stone, kartunya lily. Jadi, pause videonya jika kamu ingin memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, selamat datang. Jadi kalau di channel aku, biasanya untuk fun reading aku memberikan 3 pilihan. Kenapa 3 pilihan? Karena memang diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang. Nah, salah satu cara untuk menggunakan intuisi dalam memilih dan melatih intuisi kamu adalah dengan cara memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan sesuai tema. Nanti, saat kamu sudah memvisualisasikan dan bertanya, di situ kamu akan mendapat jawabannya. Bisa mendapat jawaban sendiri atau kamu membayangkan aku menunjukkan sesuatu. Oke, jadi karena ini fun reading, kamu bisa pilih lebih dari satu karena ini memang energinya bisa kamu sesuaikan sama keadaan. Karena ini timeless juga. Yang namanya timeless, mau aku post ini di bulan Desember, kamu nontonnya di Januari tahun depan juga, itu teraplikasikannya di saat kamu nonton. Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke pilihan pertama. Oke, hai semua, ini kan pilihan pertama, the key stone yang warna ungu. Jadi nanti aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, lalu energi orang itu, dianya siapa, dan kita lihat ya kelanjutan hubungannya gimana. Jadi kamu telah membuat dia jatuh cinta. Spirit guide, angel, one power, what like God and goddesses, I'm Melissa, my ghost, I can speak the truth, give me permission and protection to say to people who pick the key. Our choices, number 1, the purple stone. Tell me about their current energy right now. Ada the Ace of Cups. Di sini kamu orang yang penuh dengan kepercaya dirian. What is that right word? Kamu orang yang penuh percaya diri. The Ace of Cups, orang yang penuh dengan optimisme, terutama tentang cinta. The Ace of Cups di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising karena kesesuaian orang sama chartnya beda-beda. Oke, dari The Ace of Cups, aku melihat kamu sosok orang yang sensitif, orang yang perasa. The Ten of Cups, completion. Energinya lagi positif, lagi happy, lagi penuh dengan cinta, penuh dengan harapan. Kamu juga tipe orang yang setia, yang kalau sama temen itu bisa dibilang bisa diandalkan. Kamu tipe orang yang bisa diandalkan ke teman atau ke keluarga. Yang aku lihat di sini dari A sama 10. Ini kartu awalan, kartu akhiran. Jadi aku melihat dari aspek-aspek di dalam hidup kamu semuanya sudah tertata rapi. There's a lot of completion di sini. Itu juga ngomongin keharmonisan. Bisa harmonis sama diri sendiri, berdamai sama positif dan negatif, juga berdamai sama orang-orang sekitar. Oke?
Kita lihat energi orang itu gimana. Oke. Oh, aku mau ambil satu lagi deh, seperti biasa. Your energy right now. Ace of Cups lagi, jadi lagi penuh dengan cinta ya, say, di sini. Aku ngelihatnya kamu lagi di blessing, dianugerahi banget soal cinta, ada yang datang ke kamu. Ini kamu lagi kerasa banget ada energi cinta-cinta yang datang ke kamu. Ace of Cups keluar dari 2 kali, which is kalau ngomongin soal perasaan, soal cinta, ini lagi penuh dengan kebahagiaan, meluap-meluap. Cuman hati-hati jangan overflowing karena meminimalisir agar tidak terlalu baper. Oke, sesuatu yang terlalu itu juga gak akan baik. Kita lihat energi orang itu, kamu telah membuat dia jatuh cinta. Siapa orangnya? This is a person that fall in love with the people who pick the purple stone or the key. Aku melihatnya dia orang yang bisa dibilang kalau mau terbuka sama orang milih-milih. Di sini juga ada water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Cuman yang aku lihat di sini juga sama-sama sensitif, sama-sama merasakan cinta. Aku juga ngeliat di sini orang yang secara fisik kelihatannya anggun, berwibawa. Terus juga aku lihat dari di sini ada Five of Wands, competition. Ada energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau kamu ngomongin soal energi, dia rasa Five of Wands itu artinya orang yang cukup aktif. Dalam kegiatan sehari-hari aktif. Competition itu dia tipe orang yang suka berkompetisi, nggak mau ngalah. Terus di sini the Five of Wands terlihat sebagai seseorang yang mempunyai pendirian yang cukup kuat. Aku lihat di sini memang kurang bisa untuk terbuka sama orang yang random ya. Kalau dia sayang sama seseorang, dia terbuka banget. Tapi kalau orang baru kenal, dia nggak terlalu terbuka. Aku juga melihat dia milih-milih. Kalau mau terbuka tuh milih-milih. Dan aku ngeliatnya gini, because there's a Queen of Cups, and then di sini dari kamu juga Ace of Cups. Nih, bisa kamu menemukan orang yang tepat atau dia yang menemukan orang yang tepat. Tapi dua-duanya mendapatkan keuntungan dari pertemuan ini, gitu. Oke? Kita lihat energinya lagi. Tell me more about this person current energy. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. If you dealing sama feminine, kalian dealing sama sosok orang yang anggun, yang berwibawa, bersahaja, bertutur kata manis, bertutur kata sopan. Aku juga ngeliat dia pembawaannya tenang, kalem. Kalau kalian dealing sama maskulin, kalian dealing sama seseorang yang memang pembawaannya tenang, damai. Kalau ketemu tuh kayak pengen nyender. Terus kalau misalnya kamu kenal dia lebih dalam lagi, dia tuh punya banyak cerita soal dia mengalahkan sisi negatifnya dia, atau dia mengalahkan keadaan yang buruk gitu. Jadi aku punya vision di sini, ada yang pernah mengalami masa-masa suram di dalam hidupnya, tapi dia bisa mengendalikan itu, dan itu kayak bikin bisa dibilang bikin kagum. Jadi tipe orang yang bikin kagum. Dari financially oke ya, di sini dari King of Pentacle. Aku juga ngelihat beberapa dari mereka punya kedudukan di sosial, protective banget spirit guide-nya mereka, gitu. Oke? Mari kita lihat dari tarot deck lain tentang dia itu siapa. Oke. Spirit guide, angelic one power, like guiding goddesses. I will say my ghost can speak the truth. Tell me more about this person who is suddenly fall in love with the people who pick the key or choices number 1, the purple stone.
who is this person? I need 2 card. First card ada The Magician, orang yang suka bermanifestasi. Aku juga ngeliat dia orang yang kreatif, dia punya bakat, ada bakat dari lahir yang memang seperti jenius, tapi juga ada bakat spiritual atau supernatural, gifted. Oke, let's see. Di sini energi healingnya juga oke ya. Dia punya energi yang luar biasa, besar sekali energinya. Tell me more about who is this person. Yes, di sini ada fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, but also there's a Virgo and Gemini. Aku ngeliat dia orang yang suka seni, orang yang suka hal-hal yang berbau excited, hal-hal yang berbau scientist, hal-hal yang berbau pokoknya yang nggak boring. Dia paling nggak suka matematika. Hal-hal yang boring dia nggak suka. Terus aku juga penuh dengan resource ya orangnya. Jadi dia mau ngelakuin apa aja, dia punya bahannya, tahu harus ngapain, punya channelnya. Terus di sini aku ngelihatnya ada roots, entah ini dari keluarga, bisa dari keluarga sih memang, yang memang ditanamkan sama dia tuh sudah seperti berakar, yang akhirnya membuat dia lebih kokoh dalam kehidupan ini. Orangnya kokoh banget, walaupun sensitif tapi dia kokoh. Aku melihat di sini juga dia sosok orang yang seperti kayak Midas, jika menyentuh sesuatu jadi emas. Kayak dia melakukan sesuatu hal baru, terus dia ngerjain sesuatu hal baru yang tadinya orang-orang di sekeliling dia tidak ada optimisme, dia punya optimisme dan akhirnya kayak bisa nunjukin kayak dia handle pekerjaan atau usaha itu benar-benar langsung blooming, langsung merekah. Yang aku lihat di sini juga dia orangnya mau banget kerja loh, dia rajin kerja gitu. Oke, coba kita lihat ya. Tell me more about this person. And just need 1 card. Who is this person? Let's see if I suddenly fall in love with the people who pick the key. Ada the 3 of Wands, cukup dewasa orangnya karena memikirkan ke masa depan. So, kalau kamu dealing with masculine, kamu tinggal diam saja. Kenapa diam saja? Karena dia yang bergerak, dia yang melakukan pergerakannya. Tapi kalau kamu dealing sama feminine, yang aku lihat kamu lebih harus terbuka lagi, karena yang tadi aku bilang, dia itu kalau terbuka milih-milih. Saat dia terbuka, seperti kamu membuat sebuah jembatan koneksi antara kamu sama dia. Di sini aku melihatnya dia terlihat dominan dari cara berpakaian, cara berjalan. Dia itu terlihat ada aura pemimpin gitu. Oke, kita lihat lagi ya tentang who is this person. Ada the strength, ada ace of pentacle. Who is this person? Ada death, orangnya misterius, bisa dibilang orang yang cukup punya banyak rahasia. Cuman dari death di sini aku melihat dia ada sedikit sisi tegaan, tapi di sini dia orang yang pintar bertransformasi. Dari the strength, orangnya suka kebebasan tapi membutuhkan kenyamanan. Dari ace of pentacle, saat dia hadir dalam hidup kamu, ini bagaikan anugerah. Cuman yang aku lihat, kamu adalah kunci kebahagiaan dia kunci kebahagiaan dirimu. So kalau dari segi physically, dia orang yang cukup menarik ya, cukup unik. Yang aku lihat kalau misalnya kebanyakan dari mereka, majority memang suka cara berpakaian yang memang stylish. Terus aku juga ngeliat di sini orang-orang yang cukup nggak terlalu casual. Cara berpakaiannya tuh bukan kayak kemeja kemeja dimasukin terus pakai celana bahan, enggak. Cuman yang aku lihat tuh kayak
stylish, tapi dia tidak terlalu kayak pakaian yang boring gitu loh. Terus di sini yang aku lihat, I see a lot of capes yang red warnanya ya. Red capes itu artinya kayak dia memakai powernya dalam kehidupan. Jadi dia tidak menutupi dirinya dia siapa. Kalau dia punya power, dia malah nunjukin gitu. So dia lumayan dominan ya orangnya. Terus kita bakalan lihat kenapa. Why? Kenapa dia jatuh cinta padamu? Ada The Emperor. Ini yang lucu adalah dia suka hal-hal yang berbau celestial, hal-hal yang berbau kayak zodiak, astrologi, astronomi. Terus dia, yang aku lihat, bisa jatuh cinta sama kamu karena ada sebuah ramalan. Ada yang karena ramalan, The Page of Wands karena memang mencari sosok seperti dirimu. Jadi kenapa bisa jatuh cinta? Kamu adalah orang yang dia cari. Di sini aku melihatnya ada the world. Ibaratkan kamu kayak memberikan dia sebuah kenyamanan yang gak bisa dapat dari orang lain. Terus di sini yang akhirnya membuat dia terbuka, benar-benar open up. Karena kayak di sini kan kebebasan. Jadi dia bebas jadi dirinya dia siapapun itu saat bersamamu, itu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Kayak dia menganggap atau dia meyakini bahwa kamu bakalan nerima dia apa adanya. Oke? Kita bakalan lihat outcome of the situation. Ada the Eight of Cups, ada the Eight of Wands, sama ada Death. So, ada sebuah transformasi dalam kehidupan cinta kamu. Di sini ada sebuah komunikasi yang intens, tapi kadang terlalu intens yang akhirnya kamu agak kewalahan. Dari the Eight of Cups di sini, aku melihatnya memang ada sebuah keberanian untuk berubah. Nih kalian dua-duanya berada di zona nyaman. Kamu berada di zona nyaman, dia berada di zona nyaman. Salah satu dari kalian harus ada yang bergerak. Cuman kalau ada yang namanya the death di sini, bisa dibilang ada sebuah regenerasi atau perbaikan soal koneksi. Jadi ini koneksinya pernah ini untuk satu orang ya, satu atau dua orang pernah entah ngobrol sama orang ini atau pernah kenal sama orang ini, tapi ada tali yang hampir terputus tapi disambung kembali. Cuman yang aku lihat di sini memang kedepannya ada sebuah transformasi yang luar biasa. Jadi aku bakalan konfirmasi dulu transformasi apa. Death-nya soalnya keluarnya 2 kali. Ada the Two of Swords. Mau berubah, mau lanjut tapi bingung. Outcome-nya seperti itu. Mau melanjutkan hubungan tapi bingung. Kenapa bingung? Karena bisa dibilang di sini ada sebuah crossroad. Ada sebuah jalan yang kayak aduh, kok dia datang di waktu yang tidak tepat gitu. Ada yang seperti itu. Kita lihat pesan dari Oracle card. Search for the people who pick the purple stone. Ada engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Ini juga ada yang memberanikan diri untuk menawarkan sebuah komitmen. So, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Kalau misalnya mau request, silahkan komen di bawah. Bisa sekalian sama judulnya. Kalau kamu mau dibuatkan ini secara personal, kalian bisa book personal reading. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih the blue stone atau pilihan kedua yaitu the letter, aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, baru tentang
energi orang itu siapa dia, lalu kenapa dia bisa jatuh cinta sama kamu, dan kita lihat outcome-nya. Oke? Spirit guide, angel divine power, what like God and goddesses. I'm gonna say my ghost can speak the truth, give permission and protection to see through people who pick the letter or the blue stone. Tell me about their current energy right now. By the way, sama kayak kuku aku, blue. Ada the Ten of Swords. Kenapa jadi gloomy? Kenapa? The people who pick the blue stone energy right now. Oke. Ada the Five of Cups, sadness. Kenapa kalian begini? Ada kesedihan, Anda merasa ditinggal, merasa diabaikan, merasa tidak diperdulikan. Di sini ada sadness, ada kekecewaan, penyesalan, ada sesuatu yang ending, sesuatu yang memisahkan, atau ada sesuatu hal yang berhenti, ada sesuatu hal yang selesai. Di sini sesuatu kejadian yang membuat kamu gloomy, kayak membuat kamu murung, membuat kamu sedih. Oke, ini keadaannya lagi memang gloomy. Tapi aku tidak akan memaksa kamu untuk berpikiran positif. Berpikiran positif itu harus, cuman kan kita juga manusia ya. Aku tahu ada perasaan yang namanya perasaan sedih, rasa kecewa segala macam, ya harus dirasain agar kita bisa paham. Nah, tapi konsepnya adalah perasaan itu jangan sampai membuat kita terpenjara atau terperangkap. Karena yang namanya perasaan come and go, datang dan pergi. Jadi saat perasaan itu datang, welcome. Terus saat sudah dirasakan, minta perasaan itu untuk pergi, gitu. Caranya kayak ngobrol aja sama perasaan ya. Ngobrol sama diri sendiri, udah ya nangisnya, udah ya sedihnya, terima kasih aku sudah merasakan itu, gitu loh. Dengan cara seperti itu sih, mungkin emang agak aneh orang-orang mikir, cuman caranya memang untuk berkomunikasi sama diri sendiri, salah satunya kayak gitu, komunikasi sama alam bawah sadar kita sendiri, gitu. Jadi kita lihat energi kamu lagi ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada juga Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising and Vedic Rising. Kamu orang yang cukup keras kepala. Kamu juga orang yang cukup egonya lumayan ya. Di sini juga ada sebuah pelajaran untuk kamu dari hal yang terjadi kemarin. Pelajarannya agar bisa mengontrol sebuah ambisi. Lakukan segala sesuatu berdasarkan kejujuran. The King of Wands di sini memang punya ambisi yang luar biasa, tapi kadang-kadang ambisi yang terlalu besar menyakiti diri sendiri. Dari energi di sini ya, aku lihat kalau the King of Wands itu adalah orang-orang yang cukup mempunyai bara api yang membara banget ya, istilahnya passion yang luar biasa. You need to control that. Kamu harus bisa mengontrol sisi kamu sendiri. Jangan sampai itu over control, kamu gak bisa menahan lagi, yang akhirnya akan jadi bumerang untuk diri sendiri. Kalau kamu nanya apa yang gak bisa ditahan, anything, there's a passion, gairah, passion, obsessiveness, ada yang possessiveness, itu harus yang sesuatu yang dikontrol, gitu. So di sini juga kamu harus bisa mengontrol sebuah emosi. Emosi itu apa aja, bukan marah aja. Oke? Aku bakal lanjut ke energi dia. Yang kamu tuh sebenarnya telah membuat dia jatuh cinta. Spirit guide, angel divine power, like cutting recess. I'm gonna say my ghost can speak the truth. Tell me about who is falling in love for the people who pick the blue stone or the letter. Ada the angel of the ocean, energi healing, energi Sagittarius, energi Aries. Aku lihat di sini kayak backgroundnya a lot of green.
dia punya energi healing yang bagus di sini. Aku juga ngelihat di sini dia adalah sosok orang yang sebenarnya netral, orang yang dominan. Aku ngelihat maskulin energinya besar sekali. So di karir, di finansial dia oke banget. Dia orang yang suka mengatur keadaan. Aku melihatnya di sini dia lumayan lucu nih. Energinya malah siap untuk memberikan kamu energi healing. Dia punya kesiapan itu karena dia sudah memandang kamu dari jauh, sudah memperhatikan kamu dari jauh, dan dia sudah tahu kamu lagi keadaannya seperti apa. Dan di sini diterima aja, cuman memang caranya kamu harus ikutin caranya dia, ikutin aturannya dia, karena memang dia saat ini fasenya yang sedang mengatur keadaan. Mau kamu feminin atau maskulin, biarkan dia yang mengatur sebuah keadaan. Karena di sini memang kayak misalnya ya, contoh nih, dia dokter, kamu pasien, dia tahu apa yang harus dilakukan gak sih gitu. Kita tinggal ikutin caranya aja. Oke? Let's see, kita lihat dari sini ya, energi orang itu gimana yang membuat, yang kamu telah membuat dia jatuh cinta. Siapa orangnya? Let's fall in love. Orangnya cukup sensitif, baperan. Kalau baperan, baper too much. Dia juga orang yang cukup beautiful, terlihatnya anggun, terlihat manis, terlihat indah dipandang. Aku juga melihat dia orang yang tulus. Aku lihat di sini dia punya empati yang besar sekali. Jadi dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan, tapi bisa dibarengin sama logikanya dia. Karena di sini the king of the ocean. You see, di sini the king of the ocean, and then di sini queen of cups. Sosok yang memang balance di hati. Dia itu bisa mengontrol banget hatinya seperti apa. Jadi gak gampang untuk membuat dia merana di percintaan ya, karena dia punya hope yang lumayan besar. Aku juga ngeliat di sini dia punya skill komunikasi yang bagus. Di sini aku juga melihat dia suka banget melakukan self expression. Jadi dia adalah tipe orang yang kalau misalnya kamu ngechat sama dia atau kamu berkomunikasi sama dia lewat via WA, via chatting, dia tipe orang yang panjang kali lebar itu kalau misalnya ngechat, panjang karena dia suka ngungkapin perasaannya lewat chat juga. Terus aku juga melihat di sini dia adalah tipe orang yang bisa dibilang kreatif. Secretive juga kadang-kadang ada rahasianya, cuman nggak banyak. Di sini ibaratkan kalau ada the letter tuh kayak ada komunikasi yang cukup intens ya antara kamu sama dia. Okay? It's like everyday komunikasi kamu sama dia. Kita lihat tentang siapa orangnya. Spirit guide, angel, divine power, what like God and get a sense. So I'm listening, my ghost can speak the truth. Tell me about who is this person that fall in love with the people who pick the blue stone. Ada Eight of Cups. Nah, ini dia ada sedikit kekurangan, memang suka datang dan pergi, dan tipenya juga tegaan. Ini datangnya juga dari pertemanan. Dia pernah meninggalkan kamu atau dia pernah pergi dari hidup kamu demi pekerjaan atau demi karir. Aku juga ngeliat di sini dari the Eight of Cups, ibaratkan dia selalu ngambil jalan yang memang punya benefit untuk dirinya dia, punya keuntungan untuk dirinya dia sendiri. Terutama kalau misalnya ngomongin soal kamu pilih mana, aku atau karir, ya dia pilih karir lah gitu. Dia tipenya kayak gitu. Terus di sini ada Four of Wands. Aku melihat kamu berada di circle yang sama. Kamu juga di sini ada sebuah selebrasi ya. Kalau kamu nanya siapa orangnya, dia tuh bagaikan mirror untuk dirimu. Ini beberapa dealing with twin flame, tapi beberapa dari kalian paling banyak dealing sama soulmate, karena kalian seperti berkaca satu sama lain.
kayak saling memandang tuh kalau dari segi energi mirip. Terus di sini aku melihatnya dia bukan tipe orang yang terlalu asing ya dari hidup kamu, cukup familiar. Tell me more about who is this person. Ya, dia cukup familiar. Dia pernah hadir dalam hidup kamu. Di sini kamu punya perbedaan umur sama dia, punya perbedaan usia sama dia. Dia orang yang cukup nyaman sama kehadiran kamu, tapi orangnya memang a taker ya. Jadi maunya ini tergantung, ini bisa vice versa sih. Taking and giving. Oke. Kamu saat ketemu dia ngerasa kayak nostalgia. Ini kalau misalnya kamu belum pernah ketemu orang ini, saat kamu ketemu rasanya tuh kayak rasa apa ya, ada sebuah memories dari masa lalu yang keputar kembali. Kayak kadang-kadang ada yang ngerasa kayak deja vu. Terus di sini ada rasa nyamannya luar biasa sih ini. Kayak udah kenal lama banget. Karena azan, kita pause dulu, oke? Oke, kita lanjut. Yang aku lihat di sini, dia adalah tipe orang yang romantis. Dia tuh tipe orang yang giving. Cuman ini role-nya memang seimbang banget ya, karena yang satu giving, yang satu taking and givingnya kerasa banget. Yang satu melindungi, yang satu memang membutuhkan sebuah perlindungan. Dia bakalan banyak ngajarin kamu bakalan banyak ngajarin dia. Terus di sini juga aku lihat memang bisa dibilang gini, saat momen separation, ini beberapa dengan separasi, itu mengakibatkan hubungan akan lebih indah lagi nantinya. Cuman kalau aku lihat dari the Six of Cups, kalau kamu nanya siapa, ini bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu memang sudah mengenal orang ini di masa lalu, atau kemungkinan kedua, you have connection with someone from your past life. Jadi seseorang di masa sebelum kamu lahir di dunia ini. Jadi saat ketemu, kenapa ya aku ngerasa aku baru pertama kali ketemu orang ini kayak kita udah ketemu lama gitu loh. Rasa-rasa seperti itu. Oke? Mari kita validasi lagi. Tell me more about who is this person. Ada Six of Cups lagi. Ada the Five of Pentacle, sama ada the Queen of Pentacle. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and then Pisces, Scorpio, Cancer. Aku ngeliatnya orangnya juga sensual sebenarnya. I see a lot of flower in here. Jadi sebenarnya penuh dengan keindahan ya. Orangnya itu kalau misalnya kamu kulik lagi, penuh dengan surprise orangnya. Cuman yang aku lihat memang rasa nyaman yang luar biasa ya antara kamu sama dia. Di sini dari Five of Pentacle, aku melihatnya kamu bener gak notice orang ini. Jadi kamu rasa sedih nih, kamu lagi fase sedih. Kamu gak notice orang ini juga rasanya sedih. Jadi ada sesuatu yang kayak miscommunication. Ada sebuah miskomunikasi yang terjadi yang mengakibatkan saling gak ngeh gitu loh keadaan masing-masing. Dari the Five of Pentacle di sini, aku ngeliatnya juga dia pernah mengalami kehidupan di mana dia harus struggling, bisa secara finansial, bisa secara karir, tapi dia menanjak langsung. Jadi dia pernah merasakan kekurangan, tapi akhirnya dia merasakan sebuah abundance, kelebihan. Di sini kalau kamu nanya siapa, kalau the Queen of Pentacle adalah sosok yang memiliki sifat keibuan yang bagus.
Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ada sisi keibuan yang bagus. Aku juga ngelihat di sini dia melindungi dirinya, dia memang terlihat sebagai seseorang yang shallow ya. Kayak apaan sih? Masa pemikiran cuma gitu doang gitu. Apa-apa material things doang, padahal enggak. Padahal kalau kamu lihat dalamnya dia orang yang cukup tulus. Bener-bener tulus yang kayak rasa sayangnya sama seseorang, sama teman-temannya dia, sama keluarga tuh kayak rasa sayang seorang ibu anak gitu loh. Dia punya sisi tanggung jawab yang luar biasa. Dia tipe orang yang memang memprioritaskan apa yang bagi dia berharga. Dan aku melihatnya di sini ibaratkan sebuah kemakmurannya udah kayak gak habis-habis loh orang ini. Aku juga ngelihat di sini elemennya banyak ya. Also power, ini juga ada yang punya power tapi dibarengin sama empati. Jadi cukup bijaksana orangnya. Oke, mari kita lihat kenapa dia bisa jatuh cinta sama dirimu. Kalau about physically ya, aku melihatnya memang ada gap umur antara kamu sama dia. Ini ada yang bisa ya gap umurnya terlihat jelas, atau memang kayak secara energi loh ada perbedaan. Contoh ya, kamu suka TikTok nih, contoh. Dia sama sekali nggak tahu apa itu TikTok gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ada perbedaan generasi. Physically, dia sosok orang yang memang bisa dibilang pembawaannya karena bersahaja itu, jadi memang disegani. Jadi pembawaan auranya dia tuh aura-aura orang yang seperti leader pemimpin, karena di sini ada king of the ocean kan, energi the emperor, energi yang memimpin. Cuman aku juga ngeliat di sini dia keseringan berpakaian secara sederhana. Dan dari the angel of the ocean kan aku melihat di sini memang kalau physically dia cukup balance lah, antara tinggi badan sama berat badan balance. Okay? Tell me more about why, kenapa dia jatuh cinta sama kamu. Why this person fall in love with the people who pick the blue stone. Jika kalian dengar suara kucing berantem, abaikan aja, itu kucing aku. Pasti kalau nggak Kilan, Fluffy. Okay, why? Pertama ada the two of cups. Kalau kamu nanya why, kenapa? Karena cinta ya cinta. Kedua, karena dia merasa kamu pasangannya dia. Ketiga, karena seven of cups, karena dia memimpikan dirimu. Keempat, karena emang bucin. Jadi memang karena cinta. Kalau kamu nanya kenapa alasannya, bukan karena fisik, bukan karena keadaan ya, karena memang rasanya ada gitu. Kadang-kadang muncul aja. Kita tuh kadang nggak bisa kontrol hal itu, dia pun nggak bisa mengontrol hal itu. Di sini dia ngerasa kayak dia menemukan partnernya, dia menemukan pasangannya, menemukan mate-nya. Terus di sini dari Seven of Cups, kamu adalah sosok orang yang dia impikan. Seru banget. Kita lihat outcome of the situation, okay? Spirit guide, angel one power, like I think it is sense. Say my God, second speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Three of Pentacles. Three of Pentacles. Ada the Five of Pentacles. The outcome of the situation, there's the Lovers. So, yang aku bilang masih ada miskomunikasi, sama-sama ngerasa tersakiti di hubungan ini, tapi sebenarnya ini lebih baik ngomong.
ngobrolin satu sama lain, aku ngerasa sedih gini. Coba didengerin, kamu juga harus didengarkan. Terus kalau aku lihat di sini dari the Five of Pentacles memang ada sebuah perubahan ya soal status. The Three of Pentacles ini bakalan kayak working together, kerja bareng bersama, dan seperti melihat kejelasan. Oh ternyata dia seperti ini. Oh ternyata aku seperti ini. And then the Lovers. The Lovers di sini di kartu deck ini aku menganggapnya sebagai sebuah persatuan ya. Karena kalau di kartu deck lain itu kayak choices. Cuman kalau ini saling menatap ke arah yang sama, energi yang sama, saling memegang tangan. Terus di sini walaupun elemennya berbeda, tapi bersatu gitu. Saat bersatu juga akhirnya indah. Bukan sesuatu yang smoky atau sesuatu yang seperti ilusi. Oke, kita bakal lihat pesan dari Oracle Card. Apa? Message for the people who pick the blue stone. Ada true love, this is romance of a lifetime. Jadi kamu hanya merasakan hal ini seumur hidup sekali doang. True love, this is romance of a lifetime. Kamu gak nemuin ini dari orang lain. Engagement, your love life is ascending to higher level of commitment. Jadi akan ada sebuah komitmen yang lebih dari saat ini. Sabar aja. Jadi ini kayak naik level di sebuah hubungan. Dan aku ngelihatnya di sini chemistry akan semakin strong, chemistry akan semakin kuat. Ini ibaratkan kayak rangkaian sebuah lukisan. Kayak akhirnya salah satu dari kalian akan ngalah, salah satu dari kalian tuh lebih banyak memberikan sebuah kesempatan. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau mau request silahkan komen di bawah. Silahkan pakai judul juga boleh. Makin gede tuh suaranya. Iya loh. Dan kalau misalnya kamu mau book personal reading, silakan, linknya di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang hubungan kamu sama dia atau tentang keadaan kamu gimana di 2022, silakan, linknya ada di bawah. Tapi juga harap sabar, nomornya juga di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan The Orange Stone Lily. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu, baru energi orang itu, terus dianya siapa, dan kenapa dia bisa jatuh cinta sama dirimu. Oke. Spirit guide, angel, divine power, what like God and graces. I'm Relsa, my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to certain people who pick the orange stone. Tell me about their current energy right now. The people who pick the lily. Ada the angel of the ocean. Kamu orangnya juga lagi netral energinya saat ini, lagi energi healing. I see a lot of kumparan energi di sekitar kamu. Ada the world, you have a lot of protection loh, dari orang yang kamu sayangin, dari orang-orang sekitar, bisa sama temen juga. Jadi proteksinya cukup tebal ya, aku lihat di sini. Okay. Your energy, there's regeneration and healing. Jadi lagi ada proses penyembuhan, bisa penyembuhan hati, perasaan, atau memang penyembuhan secara fisik. Ini lagi ibaratkan lagi draining banget stamina-nya, ini lagi dicas. Aku juga melihat di sini kamu orang yang cukup nyaman sama bidang kerja kamu. Aku lihat di sini kamu berada di zona nyaman dan memang melindungi diri kamu sama kenyamanan. Dan dari the angel of the ocean ini lagi temperance. Temperance itu Sagittarius. Tapi di sini ada the world. The world itu Capricorn, Libra, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising and Venus dan Vedic Rising, jangan lupa. So, let's see ya. Di sini juga ada orang yang suka warna biru, violet, indigo. Ada yang suka warna bluish, purple and greenish. Nggak tahu aku kenapa mention itu.
I see di sini kamu punya vision yang bagus ya. Kamu juga orang yang pintar dalam searching sesuatu, dalam browsing sesuatu. Aku ngelihatnya juga di sini ada spiritual wisdom. But let's see ya, kita konfirmasi dari tarot deck lain. Spirit guide, angel, divine power, like guiding us, and also my ghost can speak the truth, give information and protection to people who pick the orange stone. Tell me about their current energy right now. Oke, kamu orang cukup bisa dibilang ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, cukup fokus sama hal-hal yang penting dalam hidup kamu di sini. Keibuan sikapnya, sifatnya juga keibuan, mengayomi. Kamu melindungi diri kamu juga dengan empati yang bagus ya. Ini dibarengin. Kalau kamu dengar suara kucing itu namanya EI. Jadi kenapa namanya EI? Dulu tuh dia tuh kalau ngomong cuma gitu doang kan. Dulu tuh nggak bisa meong. Sekarang dia paling gede meongnya. Nah itu kayak kadang-kadang suaranya ngalahin suaranya si Tommy sama Mamat. Oke, udah. Sedikit lanjut. Di sini energi kamu ada energi satu lagi nih. Energi earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Let's see ya, di sini ada sesuatu yang lagi tumbuh, passion yang lagi tumbuh. Aku melihat di sini ada yang chartnya fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa? Karena aku fokus di belakang sini ada lion. Kamu orang yang cukup sebenarnya pemberani, kamu orang yang mandiri. Bisa dibilang kamu orang yang successful. Cuman kamu tahu posisi, kamu tahu kecukupan, dan kamu mengambil jalan tengah dan mengambil aman, tidak termakan dari ambisi. Oke, di sini aku juga ngelihat bajunya warna merah, sepatunya warna merah, artinya memang power kamu terpancar sekali. Pembawaan kamu terlihat seorang yang punya power, punya kekuasaan. Bisa kekuasaan di lingkungan sekitar atau di dalam diri sendiri. Aku melihat kamu adalah sosok orang yang memang pintar dalam gaining money. Cuan. Mari kita lihat tentang energi orang itu. Spirit guide, angel, divine power, like guardian angels, and listen my ghost, so can speak the truth, give me permission and protection to people who pick the orange stone. Tell me about the person that fall in love with them. Ada the Nine of Pentacles, gratitude. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku juga ngeliat orang yang cukup bisa dibilang skill komunikasinya oke. Cuman kadang-kadang suka jadi bumerang untuk dirinya dia sendiri. There's loss in here, artinya dia orang yang cukup sneaky, orang yang cukup suka kepo, tapi keponya juga cuma diam-diam doang. Dia juga kayak apa ya? It's like stealing ideas. Seven Swords. Yang aku lihat juga di sini dari Seven of Swords, kayak dia merasa di posisi saat ini kayak kehilangan sesuatu ya. Dari The Nine of Pentacles aku melihat di sini ada kenyamanan sendiri. Ini kartu single banget. Kalau kamu nanya siapa orangnya, dia lagi singlenya. Ada gratitude dari The Nine of Pentacles, dia lagi banyak self reward untuk dirinya dia sendiri. Coba ya kita lihat dari tarot deck lain, karena aku melihatnya emang dia cukup complicated cara pikirnya. Let's see ya. Who is this person? Tell me about their current energy right now. Yang kamu telah membuat dia jatuh cinta. Kebanyakan gak sih? I just need one. Wheel of Fortune,
financially oke banget ya saat ini. Dia lagi banyak-banyak uang. Lagi banyak banget penghasilannya lagi oke. Kamu dealing sama seseorang yang lagi dapat jackpot, ibaratkan kayak dia menang lotre. The Wheel of Fortune tuh keberuntungannya lagi bagus banget. Terus tapi gak beruntung di percintaan. Dia beruntung soal karir dan finansial, tapi gak beruntung di percintaan. Cuman dari The Wheel of Fortune aku melihat dia adalah sosok orang dengan energinya Sagittarius, Cancer, Pisces. Dia suka challenge, dia suka hal-hal yang berbau pilihan, opsi-opsi. Contoh, dia kalau misalnya lagi ujian lebih suka pilihan ganda daripada esai. Terus dia tipe orangnya sekarang lagi nih suka hal-hal yang berbau astrologi, saham, kripto, yang sekarang tuh zaman sekarang tuh apa sih lagi? NFT ya. Iya, hal-hal yang pokoknya lagi zaman sekarang banget gitu. Karena kalau The Wheel of Fortune kan ngikutin zaman juga ya. Dia lagi suka banyak belajar hal-hal baru. Ada yang juga lagi belajar tarot. Ada yang lagi belajar ini ada yang lagi belajar apa sih nih? Ini sesuatu yang complicated, aku juga nggak tahu. Ini apa kayak bisnis gitu loh. Jadi kayak ada business in the future yang bakalan jadi booming banget, dia lagi pelajarin itu. Oke. Ada yang berhubungan sama programming juga. Terus kalau kamu nanya aku lihatnya di mana nih, aku lihatnya di sini nih, kelihatan. Terus di sini aku ngeliat orang cukup sensual. Cukup menggoda dari segi fisik, menggoda banget. Ternyata buram, maafkan aku. Oke, kita mulai lagi. Orangnya cukup sensual. Juga yang aku lihat di sini dari The Lily is this person have a sex drive yang lumayan besar. Dia naif. Ini ada sisi naifnya juga karena warnanya putih kan. Dia orangnya cukup bisa dibilang pure dalam melakukan sesuatu. Apalagi ngomongin soal nature-nya dia, gairahnya dia. Pergerakannya lumayan berdasarkan instingnya. Tapi mari kita lihat siapa orangnya. Kalau kamu dengar suara kucing, itu EI. Spirit guide, angel, divine power, but like God and goddesses, unless my ghost can speak the truth, give permission and protection to people who pick the orange stone. Tell me about who is this person that fall in love with the people who pick orange stone. Oke, dari Ace of Swords ini aku ngeliat orang baru ya. Who is this person? Dia punya skill komunikasi yang oke. Oke, cukup bucin yang aku lihat di sini. Kamu kalau nanya siapa, dia orangnya energinya muda, energinya yang. Cuman aku lihat di sini ada perbedaan umur antara kamu sama dia. Di sini aku melihat ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius. Aku juga ngeliat orangnya agak sedikit suka drama ya. Ace of Swords di sini aku melihatnya cara dia komunikasi ke kamu juga baru. Oke. Ada the Four of Pentacles tapi bisa dia bilang dia orang yang cukup possessive. Aku melihat dia kalau sudah menganggap orang itu berharga, dia bakalan keep banget, bakalan dia jaga sekali. Dari Four of Pentacles aku melihat di sini dia cukup bisa dibilang tertutup ya orangnya. Jadi saat kamu kayak mau tahu lebih dalam tentang dia, lumayan tertutup. Sepertinya kucing aku berantem. Aku ingin melarainya dulu. Oke, lanjut.
Terus yang aku lihat di sini dia memang orang yang cukup sangat mengutamakan kenyamanan, terutama kenyamanan di rumahnya dia. Terus di sini aku lihatnya siapa orangnya? Aku lihat di dunia pertemanan ya. Di lingkungan pertemanan kamu bisa kenal dari teman kamu atau kamu lewat pekerjaan kamu sendiri juga bisa. Tapi kalau dari The Knight of Cups aku ngeliatnya memang orangnya cukup romantis. Orangnya memang punya stamina untuk bergerak. Dia punya willpower yang cukup besar juga untuk mendapatkan dirimu. Aku lihat di sini dia juga memang mengutamakan skill komunikasinya dia ya dalam mencari tahu tentang dirimu. Tapi yang aku lihat jelas adalah dia tuh kayak gak sabar menunggu sesuatu momen ini. Coba kita konfirmasi dari tarot deck yang lain. Who is this person? Spirit Guide, Angel, One Power, Red Light Card, and Goddesses. Tell me more about who is this person that fall in love with you. Siapa orang ini? Spirit Guide, Angel, One Power. This person that fall in love with the people. Pick the orange stone. Ya, ini ada yang come go juga dari hidup kamu ya. Maksudnya tidak ada sebuah status, tapi dia dia pernah bisa dibilang membekas di hati kamu atau kamu yang membekas di hatinya dia. Jadi sulit untuk melupakan. Aku melihatnya juga udah kenal, juga bukan orang-orang yang benar-benar baru. Cuman ini konsepnya karena ada the strength, ini bisa seseorang yang memang sudah punya memory sama kamu, punya kenangan sama kamu, atau orang yang totally new. Rasanya kayak nostalgia. Ini agak mirip-mirip kayak nomor 2 sih. Cuman yang aku lihat di sini dari the strength, aku melihatnya kamu sama dia punya ikatan yang cukup kuat, ikatan batin yang cukup kuat. Karena di sini ada kenyamanan, tapi dia menginginkan dia kayak pengen keep kamu, tapi dia juga pengen kebebasan. Jadi di situ ada persimpangan yang bikin dia bingung. Dari the Fool ini konfirmasi kalau ada jarak umur atau jarak kedewasaan antara kamu sama dia. Cuman yang aku lihat dari the Fool ini bisa jadi vice versa, bisa kamu ya yang memang childish atau dianya yang childish. Dari the High Priestess di sini kelihatan dia orang yang cukup secretive. Aku melihat dia lagi belajar banget untuk bisa memahami dirimu. Aku ngelihatnya juga dia orangnya intuitive, but also di sini aku ngelihatnya kalau the High Priestess udah pasti feminine side-nya lumayan besar. Kenapa? Karena di sini aku ngelihatnya kalau misalnya bagaikan sayang ya, sayangnya tuh kayak sayang ibu ke anak gitu loh, energinya seperti itu. Karena di sini kayak nurturing sekali, mengayomi sekali. Dari the strength kan, walaupun si nelayan ini adalah hewan buas, tapi bisa dijinakkan. Aku melihatnya ini kayak buaya dijinakin. Terus kita bakal lihat tentang kenapa. Aku masih penasaran tapi who is this person? Who is this person? Dia itu awalnya tuh gak ada niat buat love sama kamu loh, cinta-cintaan sama kamu loh. Dia niatnya kayak ada sesuatu hal di dalam dirimu yang dia pengen banget punya, tapi dia gak punya. Terus mencoba mencari tahu tentang gimana caranya untuk mendapatkan hal itu. Tapi lama-lama karena dia sering mencari tahu tentang dirimu, akhirnya dia kayak jatuh cinta sendiri. Di sini lumayan sneaky ya awalnya. Niatnya memang tidak terlalu tulus awalnya, cuma lama-lama dia kayak terperangkap sama perasaannya dia sendiri. Cuman yang aku lihat di sini ada sesuatu hal yang kamu punya yang dia inginkan.
Terus kalau misalnya ada Seven of Swords, kalau kamu nanya siapa, dia orang yang suka kepo. Kadang-kadang keponya karena intuisi, gini dia bagus. Kadang-kadang dia keponya tinggal connect ke batin kamu ya, kalau bawah sadar kamu aja. Cuman banyak dari mereka yang keponya juga lewat sosial media. Terus aku bakal lihat kenapa ya bisa jatuh cinta sama kamu. Udah kejawab sih itu. Di sini ada Knight of Swords. Dari fakta-fakta yang menunjukkan kalau semakin dia cari tahu tentang kamu, semakin itu membuat dirinya jatuh cinta. Oke, di sini dari energi The Sun, kebahagiaan, kamu bagaikan memberikan cahaya di kegelapannya dia. Di sini ada Six of Pentacle. Dari kedermawanan kamu ke orang-orang sekitar, dari cara kamu treat orang-orang sekitar. Cuman aku ngelihatnya di sini, jadi untuk yang ini tuh aku udah baca kan tadi yang pas buram itu. Sebenarnya aku udah baca panjang, tapi ini tuh kayak ke-delete. Nah, keluar hasilnya tetap yang The High Priestess ini. Yang artinya there's a lot of secret yang orang itu punya, gak mau dikasih tahu. Cuman ya walaupun misalnya aku baca lagi keluarnya tetap The High Priestess, ya sama aja sebenarnya. Dia adalah tipe orang yang memang lagi banyak banget mencari tahu tentang dirimu. Gitu. Yang perlu kamu tahu, dia bukan orang yang totally asing banget, karena kan dia udah punya pencapaian di mana dia bisa cari tahu tentang dirimu lewat teman-teman dekat atau lewat sosial media. So di situ ada koneksi antara kamu sama dia. Oke? Kita bakal lihat outcome of the situation. Ada the Empress. Outcome of the situation. Ada the High Priestess lagi. The High Priestess-nya keluarnya 2 kali malah. Terus di sini ada siapapun kamu yang berniat untuk getting pregnant, congratulations. Coba kamu lihat deh. Ini dua-duanya kartu sosoknya lagi Hamidun. Artinya you giving birth to something. Hubungan kamu sama dia itu ada hasilnya, ada sesuatu hasil. Cuman kalau kamu nanya hasilnya apa, ini masih rahasia. Karena dari tindakannya dia juga penuh dengan rahasia, jadi penuh dengan surprise. Cuman yang aku lihat di sini, if you dealing sama masculine, dia bakalan memberikan kamu feeling kayak kamu ngerasa diprioritaskan. Kalau kamu dealing sama feminine, dia tuh bakalan agak sulit loh untuk dipahamin, karena di sini kayak perannya dia banyak banget. Cuman di situ kamu bakalan bener-bener ngerasa, oh ternyata care itu gini loh, oh ternyata cinta itu seperti ini. Jadi kedepannya possibility-nya adalah akan ada sebuah hasil di mana hubungan ini hasilnya itu lebih sesuatu yang pure ya. Karena di sini the Empress, Queen of Cups, kayak melahirkan sesuatu bukan karena harafiah melahirkan bayi, tapi ini kayak melahirkan sebuah hubungan yang dasar landasannya kayak nurturing, kasih sayang, kesucian gitu. Oke, aku bakal lihat dari Oracle card. What's the situation? Dancing in the dark. Let your friends help you, ask for accept support from others. Jadi minta bantuan sama teman kamu, minta support sama orang-orang sekitar juga. Kalau aku lihat di sini memang ada koneksinya sama teman sih. Jadi kayak teman kamu pun kayaknya udah tahu si orang ini mengincar dirimu. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu bakalan narik energi cinta itu saat kamu menikmati keadaan seperti ini, keadaan diri kamu yang seutuhnya.
Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Kalau misalnya mau request, silakan komen di bawah dengan judul juga oke. Kalau misalnya kalian mau dibuatkan secara personal, ini tuh sebenarnya ada apa? Kamu mau tanya-tanya tentang pasangan kamu bisa book personal reading. Nomornya ada di bawah, linknya ada di bawah, dan harap sabar. Oke, see you in the next reading. Bye!